Episode bedah kali ini kita akan ngebedah dokter urologi yang ngebahas tentang keperkasaan pria. Kelas. Yoi. Ini menarik nih. Keluhannya ini sorry bukan keluhannya dulu. Apa Namanya nih? Dr. Jeffrey Tribowo, salah satu member Akademi Kreator ya. Yes. Dia ini ngebahas Produser tentang musik juga loh dia. Oh, produser musik. Produser musik juga. Dia spesialisasi andrologi dan dia ngebahas tentang reproduksi dengan mudah. Jadi dia segmennya fokusnya ke pria ya. Pria. Yang mungkin punya permasalahan secara psikologis maupun psikis tentang reproduksinya dia. Mungkin. Ya kan? Kalau yang kita lihat sih biasanya kayak orang yang ngerasa burungnya kecil kayak gitu kan. Oke, permasalahannya apa Riz dia? Permasalahannya nih. Konten YouTube sekarang lagi naik dan berkembang banget setelah ketemu formulanya. Tetapi yang agak bingung, short kenapa viewsnya dikit terus ya? Padahal short yang sama di mirroring ke TikTok dan IG, viewsnya beberapa konten cukup besar banget. Mohon masukan juga terkait pembawaan public speaking di long video YouTube, judul dan thumbnail. Kadang yang agak ribet, mesti bolak-balik ganti judul dan edit video di YouTube karena kena dolar kuning. Oke. Kita bahas semuanya deh Riz. Soalnya kalau dolar kuning kita nggak bisa lihat karena kan harus ngeliat dashboardnya kan. Oke. Kalau kita lihat dari subscriber sih udah cukup oke ya. Udah gede sih ini 100.000 subscriber. Udah cukup oke. Terus abis itu dia positioningnya juga udah sangat oke. Yes. Audience centricnya juga udah dapat dari konten-kontennya ya. Ya, ini kontennya udah tembus 2,8 juta. Itu yang paling populer ya. Yang paling populer. Kuat tanpa obat kuat. Nah, ini dia memilih niche-nya yang cukup oke banget, yaitu kesehatan dan relationship. Benar. Karena kalau misalnya kalian ngomongin tentang kedokteran yang utamanya ngomongin seks, itu udah nggak cuman mengenai health doang, Riz. Itu udah ngomongin relationship juga. Oke. Karena kalau misalnya organ reproduksi lu nggak bisa bagus, melempem gitu, ya kurang juga performanya gitu kan. Oke. Gitu. Nah, kalau dari audience centric sih gue udah lihat cukup oke Riz ya. Iya benar. Cukup oke. Nah, permasalahan dia kan ada di short ya. Tapi kita akan bedah dulu dari foto. Dari foto. Foto ini udah bagus ya. Iya. Karena udah pakai jas putih. Udah sangat kelihatan dokter. Ya kan. Kalau gua nggak ada masalah. Tinggal paling yang foto di bagian itu tuh, di bulutan itu. Ya. Jangan pakai kemeja flanel. Oh, kemejanya. Lu pakainya kayak yang di atas tuh banner itu. Nah, pakai kemejanya yang polos kayak gitu. Dan jangan lupa kasih stetoskop dong. Oke. Digantungin stetoskop gitu loh. Ya, kalau sambil bawa terong gitu gimana, Bos? Biar ikonik. Biar ikonik. Boleh. Jadi kayak itu dokter yang fotonya bawa terong. Boleh Iya banget. kan? Boleh banget. Bisa. Dibawa terong. Nah, Atau pisang ya. penulisan di bannernya dokter spesialis andrologi / produser musik. Kalau menurut gua produser musiknya nggak usah dimasukin. Karena basically lu cari trafficnya dari penjelasan tentang andrologi. Yes. Sama, lu jangan cuma nulis spesialis andrologi karena nggak semua orang tahu andrologi itu apa. Kita tes aja ya. Iya. Joko, lu tahu andrologi itu dokter spesialis apa nggak? Enggak. Lu tahu nggak? Lu pasti tahu kan, Fir? Andrologi. Nggak tahu juga. Lu kan pernah ya kan? Lu kan Penjudoan. Oke. Fitri aja nggak tahu. lu tahu andrologi. Nggak tahu. Jadi andrologi itu dokter spesialis yang kayak semacam obgyn. Oke. Kalau obgyn kan buat cewek ya. Kalau andrologi itu lebih ke pria, spermanya, Oh, erectional dysfunction. ya kalau obgyn gua tahu Ya. kan nemenin bini waktu hamil dan Betul. Kalau lain-lain. andrologi itu lebih ke yang permasalahan Firdi suka rasain ejakulasi dini, erectional dysfunction, kayak gitu. Itu namanya andrologi. Andrologi Oke, begitu. Jadi baru pokoknya tahu intinya nih. ngomongin tentang kepriaan. Kepriaan. Oke, jadi lu harus tulis ini dok. Jangan cuma dokter spesialis andrologi, tapi mengatasi ejakulasi dini. Oke. Membahas tentang seksologi pria, Ah. ya kan? Seksologi dan alat reproduksi pria, misalnya kayak gitu. Iya. Jadi orang langsung tahu, oh dokter ini ngebahas tentang ya ibarat kata penis dan lain-lain kayak gitu. Oke. Dari konten kita lihat Riz, yang tips cepat hamil untuk pria. 6 tips cepat hamil ini. 6 tips cepat hamil.
Oh bukan, yang paling kiri atas. Yang Oh, ini. Risan kan? Yang 4 hari lalu. Pengalaman Ini teknik. podcast sih kalau ini. Oh, ini podcast, oke. Salah satu tujuan untuk pernikahan itu adalah untuk reproduksi atau memiliki anak. Oke, kalau kritik gue ya, Riz, yang pertama adalah dari thumbnail ya. Coba lu back lagi deh. Oke, tips cepat hamil untuk pria. Tips cepat hamil untuk pria. Tapi di sini kok tulisannya jangan dicabut bikin hamil. Oh, karena lagi A/B testing, ya kan? Iya. Kalau gue bukan tips cepat hamil untuk pria bakalan nulis thumbnailnya. Karena kan di YouTube itu sangat tergantung dengan thumbnail ya. Heeh. Thumbnailnya adalah istri tidak kunjung hamil. Painnya ya. Yes, kita mainnya pain terus karena Oke. karena rata-rata pria itu ngomongin tentang penis itu insecurity basically. Oke, ya. Biasanya kebanyakan nonton bokep prianya itu ngerasa burungnya kecil dan lain-lain. Kayak Itu biasanya kayak gitu. siapa biasa? Joko. Terus. Kayak gitu. Jadi menurut gua lebih maininnya pain hooknya Oke. di headline-nya. Heeh. Terus di keyword nih Riz, pengalaman teknik cepat punya keturunan. Orang bakalan search cara cepat punya keturunan atau Cara cepat hamil. cara cepat hamil mendingan. Cara cepat hamil sih. Cara cepat hamil bener. Heeh. Ya kan? Nah, fotonya juga itu gambarnya bayi sama ada gambar orangnya sebelah situ, boleh nggak ada masalah. Tapi kalau menurut gua gambar bayinya jangan dikasih gambar bayi, tapi gambar test pack yang positif. Oke, ya kan? soalnya itu kan orang-orang kan biasanya Test pack identik dulu. sama test pack kan. Betul. Test pack negatif ada bos. Iya, test pack positif sih karena Betul. tips cepat hamil. Betul. Terus kedua, kita mungkin lihat yang satu deret, nanti kita lihat yang populer ya. Sering celup aman, Sering bahaya celup. penyakit seks bebas. Oke, coba ya. Coba play. Kita lihat sekalian public speakingnya. Kalian, para cowok yang sering melakukan seks bebas, entah dengan pacar atau melakukan open BO, tahu nggak, kebiasaan itu bisa menyebabkan dampak serius yang berbahaya bagi tubuh kalian. Di video kali ini, kita akan membahas apa saja dampak buruk Stop. kalau kita melakukan seks. Gua bahas dulu dari thumbnail ya. Oke, thumbnail Nah, lagi ini. nih. Sering celup aman. Kalau gua bakal ganti tau nggak apa? Gonta ganti pasangan. Kontak ganti Headline-nya. pasangan. Iya. Karena kan dia mau ngomongin tentang bahaya penyakit seks bebas. Oke. Kalau gonta ganti pasangan, Hmm, siapa yang nggak mikir? Yang nggak gonta ganti juga pasti punya temen yang gonta ganti pasangan terus, benar. ya kan? Hmm. Itu dosa ya, nggak boleh ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Dosa besar. Terus bahaya penyakit seks bebas. Orang udah tahu, oh penyakit seks bebas itu bahaya. Lu cari di Google bisa. Tapi lu harusnya tulisnya atau nggak apa? Apa? Sering seks bareng pacar atau open BO, wajib nonton ini. Soalnya mayoritas sering ya seks bareng pacar ya. Mostly ya, Mostly. anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang ya. Kalau apalagi. gue sering karena kan sudah menikah. Iya. Halal kan? Halal. Masya Allah. Itu pahala bos kalau Iya, sudah iya. nikah bos. Benar. Iya bos. Benar. Kayak gitu. Kalau dari public speakingnya hooknya gimana Riz menurut lu Riz? Tadi Yang benar. tadi. Untuk kalian, para cowok yang sering melakukan seks bebas, entah dengan pacar atau melakukan open BO, Kalau gua hooknya ya mungkin langsung kasih penyakit-penyakit kelaminnya, langsung main visual hook, terus langsung ngomong untuk kalian yang pacaran tapi udah seks bebas atau yang suka open BO, langsung masuk tuh visual hook, das penyakit-penyakit kelamin. Yes, betul. Kayak gitu kalau Atau gua. kata-katanya gue lebih persingkat lagi. Hmm. Kalian sering open BO, sering ML bareng pacar, Nah. ini yang akan terjadi sama kalian dalam waktu dekat. Nah, itu mantap itu. Terus kasihin cuplikan orang yang kena AIDS. Mm-mm. Di wawancara, saya dulu suka gonta-ganti pasangan, bla 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 bla, cetek. Nah, mantap. Orang tuh langsung kayak anjay. Oke, kayak gitu ya. Iya. Terus coba lihat lagi penjelasannya dia. Oke. tahu nggak, kebiasaan itu bisa menyebabkan dampak serius yang berbahaya. Orang udah tahu pasti. Di video kali ini kita akan membahas apa saja dampak buruk kalau kita melakukan seks bebas, bagaimana penularan penyakit tersebut dapat terjadi di tubuh kita, apa saja pengobatannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiap minggunya saya rutin berbagi informasi kesehatan mengenai reproduksi
ereksi, kesuburan, dan seksual pria di channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request tema selanjutnya mau bahas apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @jefriat. Ini kelamaan banget dok, ya kan? Harusnya lu langsung kayak yang video ini akan ngebahas tentang resiko-resiko kalian yang suka ML sama pacar di luar nikah dan open BO. Baru kenalin. Halo, saya Dr. Jeffrey Tribowo. Saya seorang spesialis andrologi. Saya membahas tentang reproduksi pria. Nggak usah bilang kalau masih ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau mereka ada pertanyaan pasti ditulis. Yes. Nggak usah minta follow atau subscribe, nggak usah. Ya kan? Itu nanti kalau mau di akhir. Dan jangan kelamaan. Jadi langsung aja masuk ke ini resiko kalian yang suka ML bareng pacar dan open BO. Nah. Jajan sembarangan. Misalnya kayak gitu. Jadi langsung gitu aja dok. Jadi abis itu baru lu jelasin. Yang pertama masalahnya adalah penyakit yang paling ringan nih guys. Lu kasih tahu. Paling ringannya kalian adalah gonorea. Kencing nanah. Itu pun katanya sakit banget. Gak tahu gimana di rasanya. Kayak gitu. Jadi langsung gitu loh. Oke, lu jelasin dan lain-lainnya gitu. Itu aja sih kalau menurut gue sih. Kalau penjelasan tentang dokternya sih aman ya. Yang paling penting hindari jargon-jargon kedokteran yang orang tuh nggak ngerti. Yes. Oke, coba kita lihat yang populernya, konten yang populer. Baik lagi. Bentar. Pencet. Nah, ini konten yang kuat tanpa obat. Bagus ini. Ini bagus sih. Dari thumbnailnya ya, Iya. ada terong lemes, terong kenceng. Terong lemes, ada listriknya. Nah, ada listriknya yang menyetrum, benar. Menyetrum. Bagus ini thumbnailnya. Oke, tingkatkan kekerasan ereksi secara alami. Anjay. Ereksi. Kekerasan ereksi. Coba lagi. Gue nggak tahu itu boleh tulisnya ngaceng nggak gitu. Kurang. Ya tapi Enggak, ereksi. dokternya nama dokternya jadi jelek kalau masih ngomongnya ngaceng. Iya ya. benar. Ereksi Ereksi aja. kayaknya udah Normal, umum banget sih ereksi. Tahu ereksi mas? Iya kan udah tahu semua. Ini udah bagus sih. Tingkatkan kekerasan ereksi secara alami. Secara alami. Iya. Bagus ini. Mau coba lihat kontennya nih. Kita lihat dulu nih. Senam ereksi dan ejakulasi, solusi ereksi perkasa di usia lanjut. Ini gue udah sangat ngeliat. Kalau dia bahasnya tentang penis, ini rame. Ereksi ya. Ya kan? Penis pria semakin panjang, solusi agar penis terlihat besar, obat jamu herbal terbaik untuk ereksi, yang ereksi dan penis sih. Jadi performance seksual pria. Benar. Itu lebih mantap sih karena kita orang Asia kan punya stereotip bahwa orang Asia penisnya kecil kan. Yes. Nah, sebenarnya mainnya di situ sih, banyaknya di situ. Ya kan? Kayak contoh bikin konten, apakah penis bisa diperpanjang? Benar. Apakah penis bisa dibesarkan? Kayak gitu. Iya dengan pijat apa Maerot, ya kan, yang yang maerot dan kita kan lain-lain nggak kayak tahu gitu. kan itu beneran apa Nggak tahu sih. kagak. Bisa banyak nih. Aldi semua. Kayak gitu. Oke. Coba kita lihat yang Nih. ya. Kekerasan ereksi pria itu bisa dioptimalkan secara alami tanpa menggunakan obat-obatan. Ini hooknya udah langsung. Iya hooknya udah bagus. Langsung nih. udah bagus gitu. Lanjut. Bahkan metode yang akan saya bagikan di video ini merupakan sebuah pertolongan pertama pada pria yang mengalami gangguan fungsi ereksi. Karena metode yang akan saya bagikan nanti Firly harus nonton sesuatu yang sini. sangat relatif mudah Udah punya anak dia. ada efek samping. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiap minggunya saya akan rutin share video terkait Ini nggak usah nih, setiap minggunya dan lain nggak usah disebut dah. seksual ataupun kesuburan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau request tema video selanjutnya, silakan tinggalkan di komentar ya. Kekerasan ereksi penis merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pria supaya performa seksualnya tetap optimal. Secara garis besar, tingkat kekerasan ereksi pria itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Saya sudah pernah membahas hal ini di video sebelumnya. Kalau belum nonton, bisa silakan klik link di
di atas ya. Nah tentu untuk ereksi yang ideal itu berada di tingkat kekerasan nomor 4, di mana nomor 4 ini merupakan tanda pria yang sehat dan ereksinya kuat dan optimal. Tetapi tidak bisa dipungkiri, pada beberapa keadaan mungkin saja ditemukan pada pria-pria mulai terjadi penurunan kekerasan ereksi penis. Biasanya hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan bagi Bagus itu tadi bagus viralnya. Gue punya satu ide konten buat lu, Dok. Malam pertama penis tidak berdiri. Iya. Baru nikah penis tidak berdiri. Sering kecapean salaman, Bos. Kecapean Bisa salaman. Itu kalau ada konten gitu nonton nggak, Mas? Nonton. Belum nikah. Karena dia takut waktu Dia nikah takut, nggak bisa betul. berdiri. Ciri-ciri kamu pria mandul. Rame itu, Dok. Iya. Oke, sekarang kita ke keluhannya dia. Sebenarnya dia udah bisa bikin konten, hanya tinggal kita poles dikit aja Iya, yang benar. hook-hooknya lah sama ide-idenya. Ini tentang yang short ya. Short, benar. Keluhannya short, videonya di short viewsnya dikit, padahal waktu mirroring TikTok sama IG viewsnya gede. Oke, Gitu. coba kita lihat shortnya, Riz. Kita langsung ke short. Ini ada yang 79 views, 101 views. Oke. Coba ya. kita kadang harus melakukan sesuatu yang mungkin kita benci dengan hal tersebut. Iya, tapi itu bermanfaat baik bagi tubuh kita. Maka kita harus melawan rasa malas. Saya aktivitas paling benci itu adalah olahraga. Masa sih? Saya nggak suka, sumpah. Kenapa dong? Karena saya nggak suka aja olahraga sampai sekarang. Tapi Oke, stop. ya, saya melawan rasa. Ini masalahnya di hooknya lagi sih, Riz. Iya. Jadi dia langsung tiba-tiba di tengah-tengah terus alasan saya benci olahraga. Iya, kayak Kurang menarik gitu loh. I don't give a fuck gitu loh. Iya, benar. Kayak alasan saya benci olahraga. Gua nggak peduli lu benci apa gitu kan. Benar. Masalah gua apa gitu. Kayak lu benci sama gue pun orang nggak peduli gitu. Iya, nggak peduli. Lu harus kasihnya harusnya masalahnya apa. Yes. Misal benci olahraga nih ya. Misal masalahnya nanti kalau nggak suka olahraga mandul. Yes. Nah, harusnya headline-nya langsung. Yes. Umur 30 penis tidak berdiri karena tidak pernah olahraga. Nah, gitu headline-nya. Nah, sama ini saran juga yang bagus dari gue adalah kan dia kan mau bikin hooknya pakai headline nih. Ya. Saran gue dia syuting dulu hook Oke. pembuka, baru setelah itu kasih potongan podcastnya. Jadi misalnya kayak gini, konten ini buat kalian yang malas olahraga, terutama laki-laki karena penis kalian bisa jadi lemah. Tonton potongan podcast ini, baru tak gitu. Iya, Jadi itu salah benar. satu ngakalin kalau misalnya lu bingung mau cari hooknya kayak gimana. Siap. Kayak gitu. Coba lihat lagi. Manfaat baik keluar sendiri. Cara pede dengan ukuran pria coba. Yang mana tuh? Bentar. Yang ini. Yang kirinya. Nih. Ya. Nah, kalau kita mau meningkatkan kepercayaan diri, kita harus ingat dulu ya, kalau panjang penis itu bukan segalanya. Stop. Bahwa segalanya. Ini judul yang harusnya benar adalah penis pendek solusinya gimana. Benar. Penis kecil solusinya gimana. Benar. Atau kalau lu mau pakai tulisan titit gitu. TIT bintang T. Itu boleh, itu lewat tuh. Solusinya gimana di? Kayak gitu. Jadi lu juga bisa syuting lagi hooknya, Dok. Kayak lu ngomong di depan kamera kayak gini. Kamu ngerasa minder dan kamu punya penis kecil, merasa minder dan ngerasa masa depannya tidak cerah. Gimana solusinya? Tonton cuplikan video ini. Nah, di setting lagi hooknya. Bisa. Dan kalau misalnya dia nge-mirroring konten dari IG, TikTok sama short itu beda-beda hasilnya, itu sangat wajar. Iya, benar. Karena audiensnya juga beda-beda. Benar. Kayak gitu, Bro. Dok. Iya. Gitu. Jadi dicoba syuting hook lagi, dicakepin lagi hooknya, public speakingnya untuk hooknya dicakepin lagi, headline-nya juga dicakepin. Oke. Overall secara konten sih udah oke banget Udah ya. oke sih. Oke.